Om Swastiastu. Rahajang semang alit-alit makasami, sapunapi gatra rahinane mangkin, dumugi kena rahayu rahajang sareng sami. Ring rahina sane becek puniki materi pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Bali beberapa bulan ke depan akan diisi oleh Ibu sendiri selaku guru praktek bahasa Bali dari mahasiswa praktikum kegiatan sekolah. Nah, kita langsung saja menuju ke materinya. Materi yang akan Ibu berikan hari ini yaitu mengenai aksara Bali pengangge tengenan. Mungkin sebelumnya adik-adik di sini sudah sempat diajar oleh Bapak Ketut, guru bahasa Bali kalian. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lagi atau mengingatkan kalian mengenai aksara Bali pengangge tengenan tersebut. Kita langsung saja. Sebelum Ibu menjabarkan beberapa aksara-aksara pengangge tenganan tersebut, kita akan mengenal kruna-kruna atau kata yang menggunakan aksara pengangge tenganan, yaitu ada kruna pajeng, tanah, jeget, sangkep, miwah damar. Di sini kruna pajeng metengenan eng, kruna tanah metengenan h atau kruna jeget metengenan huruf g nika nanti akan diikat atau dimatikan hurufnya menggunakan tengenan, pengangge tengenan adek-adeknya. Kruna sangkep matengenan eng, miwah, p. Kruna damar nika metengenan nggih. Inggih. Kruna metengenan inggih punika kruna utawi kecap kruna sane mepenguntat aksara utawi megenah ring penguntat kruna wianjana atau konsonan sane nenten kesambungin antuk aksara. Nggih. Atau dengan kata lain, kruna metengenan yaitu kruna utawi atau kata yang berakhiran huruf utawi atau berada di belakang kata konsonan, ya. Aksara pengangge tengenan itu yang pertama ada tengenan eng, atau dalam aksara Bali akan berubah menjadi cecek, nggih. Tengenan eng ring kecap penguntat kruna atau suku kata akhir akan digantikan dengan menggunakan cecek. Sebagai contoh, yang pertama ada kruna utawi kata sayang. Yang kedua ada kruna balang. Yang ketiga ada kruna kanang. Sayang yang punika wenten ring akhir katanya menggunakan huruf eng. Dalam aksara Bali akan digantikan dengan pengangge tengenan cecek. Begitu juga dengan kata balang, di belakangnya ada aksara atau huruf eng yang akan digantikan dengan pengangge tengenan cecek. Kandang pun juga begitu. Berasal dari kata kan dan dang, eng punika akan digantikan oleh pengangge tengenan cecek. Selanturnya wenten uger-uger atau aturan penggunaan cecek, yaitu seluwering kruna lingga kalih kecap sane wianjananyane patuh atau patah tur mekekalih polih tengenan eng, mekekalih dados cecek. Ya diastun sampun ke anuswarayang utawi polih seselan miwah el.
Atau dengan kata lain, kata dasar yang diucapkan 2 kali atau konsonannya sama, keduanya akan menggunakan cecek walaupun sudah dapat imbuhan atau l. Nah, sebagai contoh, ada kruna cong-cong dan ada kruna nyong-cong. Cong-cong itu keduanya ada huruf eng-nya, cong-cong, dan pengucapannya sama. Maka kata cong-cong ini boleh menggunakan cecek di tengah-tengah karena kata-katanya sama, yaitu cong-cong dan nyong-cong. Baik, kita akan menuju ke ugar-ugar nomor 3, yaitu tengenan eng ring kecap pengawit kruna lingga sane aksara wianjananya ni mebinayan kantun manggen nganggen aksara eng. Nah, dengan kata lain, tengenan eng yang ada di depan kata dasar yang konsonannya berbeda akan tetap menggunakan aksara eng atau nge, dan itu tidak bisa menggunakan cecek. Begitu aturan nomor 3. Seperti contoh misalnya, ada kruna cangkem dan ada kruna rangde. Panggul, nggih. Cangkem itu eng-nya ada di tengah-tengah, maka tidak boleh menggunakan nge karena konsonan pertama dan akhir itu berbeda, yaitu cang dan kem. Beda seperti cong-cong tadi sama. Jadi, eng yang ada di tengah-tengah itu tidak bisa digantikan dengan cecek, maka eng itu tetap ditulis dengan aksara Bali nge, cangkem nge, lalu diberikan gantungan k dan ditambahkan pepet dados cangkem. Begitu juga dengan kruna rangde. Ra ditambah nge tendados nganggen cecek nggih range lalu digantungkan dengan aksara da dados rangde nggih. Ugar-ugar nge sane nomor 4 yaitu tengenan nge kasurat antuk cecek dados kesurat ring pengawit kecap kruna anggen ngicalang pasang tumpuk 3. Dengan kata lain, aksara nge ditulis dengan cecek boleh ditulis di awal kata untuk menghilangkan pasang tumpuk 3. Nih, sebagai contoh katanya yaitu angklung, wenten cangkling. Nah, angklung punika berasal dari kata ang dan klung. Nah, bisa kita lihat di sana ada 3 huruf konsonan, ada 4 huruf konsonan yang tidak boleh ditumpuk 3. Ang, g dan eng dan klu. Klu punika tidak boleh disurat menggunakan cecek, yaitu maksudnya tidak boleh disurat menggunakan nge karena dalam aksara Bali pasang tumpuk 3 itu ugar-ugarnya tidak dibolehkan. Maka ang itu boleh disurat cecek. Jadinya ang dan klu ditambah cecek angklung. Begitu juga kata cangkling. Eng sareng kli itu tidak boleh disurat tumpuk 3, maka cang itu diganti pakai cecek. Jadi cang kling bacaannya nggih. Sane nomor 5. Nah, ugar-ugar nge sane nomor 5 ini yaitu wastan-wastan genah sane dados akruna
kesengguh saking kalih kruna. Atau dengan kata lain, nama-nama tempat yang menjadi satu kata itu dianggap berasal dari dua kata. Sebagai contoh, nama tempat yaitu Pangkung Tibah lan Pangkung Karung. Pangkung Tibah itu sebenarnya satu kata, tapi dalam aksara Bali, Pangkung Tibah akan dibagi menjadi dua kata, yaitu pangkung dan tibah. Maka, dalam penyuratannya, pangkung tibah akan disurat menggunakan nge dan cecek, yaitu pang. Nge-nya itu akan tetap disurat nge, kungnya akan ditambah cecek, dan tibahnya akan dipisah. Mohon maaf, ini ti-nya dua kali nggih. Jadinya bacaannya pangkung tibah. Nge, pang, kungnya ditambah dengan cecek, begitu ya. Berikutnya kita akan membahas aksara tengenan wisarga, atau kalau di surat dalam bahasa Bali akan menjadi bisah. Nah, pengangge tengenan bisah kaangge nyurat aksara Bali sane metengenan H. Ugar-ugar nyurat bisah patah sekadi ugar-ugar pengangge tengenan eng nanging mebinayan suaranipun. Atau dengan kata lain, pengangge tengenan bisah digunakan untuk menyurat aksara Bali yang berakhiran H. Ugar-ugar atau aturan dalam menulis bisah sama dengan menulis pengangge tengenan eng sebelumnya, cuman berbeda bunyinya. Kalau H nika kan bunyinya kalau eng itu bunyinya eng gitu. Berbeda dengan sebelumnya, cuma berbeda suara saja. Nah, ugar-ugar penulisan kata yang berakhiran H itu, yang pertama, kaanggen ring ungkur kruna sane metengenan H, seperti kata kuwah, wayah, manah. Kuwah itu katanya berakhiran H, maka setiap kata yang berakhiran H itu akan diganti pakai menggunakan yaitu bisah yang sudah Ibu merah-merahkan ini, ya. Lalu ugar-ugar yang nomor 2, keanggen ring tengah kruna sane wianjana utawi konsonanane patah mekakalih. Jika ada kata utawi kruna yang sama pengucapannya dari kata awal dan akhir, maka boleh menggunakan bisah, seperti misalnya pah-pah, kah-kah. Jika di tengah-tengah kata terdapat huruf H dan di akhir juga terdapat huruf H, maka itu boleh dipakai bisah karena konsonannya sama keduanya, ya. Begitu juga dengan contoh ngeh-keh. Ngeh-keh, H ada di tengah-tengah, di belakang juga ada H, maka boleh ditulis menggunakan bisah. Ugar-ugar nomor 3, yaitu nenten dados keanggen ring tengah kruna yening konsonan suku kata 1 miwah 2 metiosan. Dalam kata lain, tidak boleh bisah itu digunakan di tengah kata jika konsonan suku kata pertama dan kedua berbeda. Yaitu sebagai contoh Brahmo dan Cihne. Brah dan me itu sudah jelas berasal dari konsonan yang berbeda, yaitu brah dan me. Maka H itu tidak boleh ditulis menggunakan bisah, melainkan harus menggunakan aksara A.
Jadi ditulis bra, a, me. A itu sudah dibaca H, bukan menggunakan disah, tapi tetap menggunakan A, yaitu Brahma. Sama seperti contoh yang kedua, yaitu cihna. Cih dan na merupakan konsonan yang berbeda, maka H yang di tengah-tengah itu tetap ditulis menggunakan aksara A dan digantung dengan aksara na. Kenten nggih. Selanturnya nih, wenten aksara pengangge tengenan re utawi surang. Nah, penggunaan surang itu sendiri dalam bahasa Bali, surang kaanggen nyurat aksara re. Nggih, duaning aksara re nenten dados kedagingin gantungan. Ya diastun punika megenah ring ajeng kruna, tengahing kruna, utawi ungkuring kruna. Patut nganggen surang. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Indonesia, surang digunakan untuk menulis aksara re. Karena aksara re tidak boleh diisi gantungan seperti aksara-aksara lainnya, ya. Ya, walaupun itu berada di depan kata, di tengah kata, atau di belakang kata, tetap menggunakan surang. Nah, seperti contoh, wenten kruna karbit, nggih. Karbit. Ada kata kar. Kita tulis dulu K, lalu kita tambahkan surang di atas K karena ada aksara re-nya. Jadi, kar, kita nulis bit, jadi karbit. Patah sekali lawar, aksara re itu ada di belakang kata lawar. Warnya akan berubah menggunakan aksara tengenan surang. Dados lawar. Patah sekali arda suara. Wenten kruna arda ring di depan kata ar. Ar itu akan berubah menjadi surang. Nggih. Selanturnya nih, sani kaping untat aksara pengangge tengenan adek-adek. Nah, adek-adek wantah niasan aksara sani keanggen mademang aksara wianjana sani nengen. Atau dalam bahasa Indonesia, adek-adek adalah aksara atau pengangge aksara yang digunakan untuk mematikan aksara wianjana yang berakhiran. Seperti contoh, ugar-ugar adek-adek sanika pertama, yaitu adek-adek ke surat ring penguntat kruna sani metengenan. Dalam bahasa lain, adek-adek ditulis di akhir kata yang berakhiran. Yang berakhiran konsonan, ya. Seperti contoh, ada kata virus. Jaga jarak. Nah, virus di akhir kata ada huruf S. Jika tidak ditambahkan adek-adek, maka tulisannya akan menjadi virusa. Nggih. Maka dari itu, diisi adek-adekan untuk mematikan konsonan yang di belakang itu agar menjadi bacaan virus, bukan virusa. Nggih. Seperti yang Ibu sudah merahkan adek-adeknya seperti di slide. Wenten contoh kedua yaitu jaga jarak. Seperti penulisannya, jaga jarak. Ditambahkan adek-adek di belakang kata agar bacaannya tidak menjadi jaga jaraka. Maka dari itu ditambahkan adek-adek. Wenten taler contoh mekolem. Mekolem, agar tidak menjadi mekolema, maka me-nya itu diikat menggunakan adek-adek. Jadi bacaannya sudah menjadi mekolem. Nih.
Ugar-ugar nomor 2. Adak-adak ke surat ring tengah hingkruna ke angin ngicalang aksara tumpuk 3. Nah, dalam bahasa Indonesia, adak-adak boleh ditulis di tengah kata untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Seperti contoh saat menyurat kata atau kruna camplung. Nah, wenten rike huruf M dan plung agar aksaranya tidak tumpuk 3, itu camnya diisi adak-adak dumun cam, biar tidak menjadi cama cam, baru ditulis plung biar tidak tumpuk 3, makanya adak-adak digunakan di tengah kata dan jadinya camplung. Oke? Baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa berkomunikasi via WA atau Google Classroom. Nanti Ibu juga akan memberikan beberapa soal untuk kalian jawab mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Baik, akan Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.